Republik Indonesia dan Amerika Serikat komitmen perkuat kemitraan dengan prinsip saling menghormati. Menhan dorong generasi muda lanjutkan semangat veteran. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Alfia Fatnania. Kita masuk ke berita pertama. Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama Wakil Menteri Perang Amerika Serikat Elbridge Colby untuk urusan kebijakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Elbridge menyebut pemerintah Amerika Serikat optimis untuk terus memperkuat kerjasama kedua negara yang berlandaskan prinsip saling menghormati. Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama Wakil Menteri Perang Amerika Serikat untuk urusan kebijakan Elbridge Colby di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 12 Agustus. Ditemui usai agenda itu, Elbridge Colby mengatakan bahwa pertemuan tersebut menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerjasama. Menurutnya, kemitraan yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat memegang teguh prinsip saling menghormati. Lunch and a meeting with President Prabowo. It was an extraordinary honor to meet with the president and his key team. I think we're very optimistic on the part of the U.S. government to advance the relationship with Indonesia based on principles of mutual respect, partnership, and a deepening engagement. So we're honored to be here, and we look forward to continuing to advance the relationship with Indonesia. So thank you very much. Ia turut menyampaikan apresiasi atas kesempatannya berkunjung ke Indonesia. Ia juga berharap agar hubungan Indonesia dan Amerika Serikat semakin erat. Dari Jakarta, Cahya Sari, Irfan Syah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mitra TA TV, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengajak generasi muda meneladani semangat juang para veteran. Ajakan itu disampaikan saat diperingati Hari Veteran Nasional 2026 di Balai Sudirman, Jakarta. Menurutnya, nilai pengabdian dan pengorbanan para veteran harus diteruskan untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengajak generasi muda meneruskan semangat juang dan cinta tanah air yang diwariskan para veteran. Ajakan itu disampaikan saat peringatan Hari Veteran Nasional 2026 di Balai Sudirman, Jakarta, Rabu 12 Agustus. Menhan menegaskan generasi penerus perlu meneladani integritas, pengorbanan, dan semangat para veteran dalam memperjuangkan kemerdekaan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan penghormatan dan apresiasi atas jasa para veteran. Sebagai bentuk perhatian kepada para veteran, Kementerian Pertahanan bersama Badan Cadangan Nasional menyiapkan program layanan kesehatan rutin di seluruh Indonesia. Pemerintah juga telah melaksanakan 52 program bedah rumah bagi para veteran. Jadi, kita pada saat menjabat, menabunglah kehormatan, sehingga pada saat kita kembali ke rakyat, kita akan diterima oleh rakyat sebagai warga negara yang bermartabat. Tadi saya pesan pada generasi muda, generasi penerus, untuk mendapatkan hikmah dari veteran nasional. Pemerintah berharap nilai-nilai perjuangan para veteran terus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk memperkuat persatuan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dari Jakarta, Angga, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah tambah 60.000 titik revitalisasi sekolah di 2026. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang.
Terima kasih. Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta menjelaskan menambah target program revitalisasi sekolah sebanyak 60.000 titik pada tahun ini. Dengan penambahan tersebut, total sekolah yang akan direvitalisasi mencapai 80.000 dan ditargetkan meningkat menjadi 100.000 pada tahun depan. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah menambah target revitalisasi sekolah sebanyak 60.000 titik pada tahun ini. Ditemui di Jakarta Rabu 12 Agustus, Mensesnek menjelaskan penambahan target tersebut menjadi bagian dari penyesuaian program pemerintah di tengah tahun anggaran. Ini juga akibat dari keberhasilan kita terus-menerus melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang memang dirasa kurang produktif untuk direalokasi ke program-program yang jauh lebih berdampak. Karena itulah kita bisa menambah yang tadinya hanya 17.000, kita punya kemampuan sekarang untuk menambah 60.000. Jadi kurang lebih tahun ini kita akan bisa selesaikan hampir mendekati 80.000. Adapun penambahan target revitalisasi tersebut juga merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto setelah mempertimbangkan data dan kondisi sekolah di berbagai daerah. Sementara untuk tahun depan, pemerintah menargetkan revitalisasi dapat dilakukan untuk total sebanyak 100.000 sekolah. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sulawesi Selatan memperluas program sekolah rakyat setelah menetapkan 9 sekolah rakyat permanen pada tahun ajaran 2025 hingga 2026. Sebanyak 7 kabupaten kini mendapat prioritas pembangunan sekolah permanen untuk tahun 2026-2027. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperluas program sekolah rakyat. Setelah 9 sekolah rakyat permanen ditetapkan pada tahun ajaran 2025-2026 dengan total nilai pembangunan sekitar 2,2 triliun rupiah, kini 7 kabupaten mendapat prioritas pembangunan sekolah permanen. Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, di Kota Makassar, Rabu 12 Agustus mengatakan 7 daerah tersebut yakni Luwu Timur, Luwu, Enrekang, Pinrang, Pangkep, Kepulauan Selayar, dan Toraja Utara. Pemprov juga menyiapkan dukungan lahan bagi daerah yang belum memiliki lahan memadai, di antaranya Luwu Utara, Goa, Maros, dan Bulukumba. Jadi itu sekarang sudah mendapatkan prioritas untuk pembangunan karena semua pemerintah daerah sudah siapkan lahannya, kemudian mereka sudah memenuhi readiness kriteria syarat dasarnya, sehingga 7 ini insya Allah Oktober sudah mulai dibangun. Nah, dibandingkan dengan provinsi lain, kita ini termasuk yang terbanyak lagi karena dapat 7. Artinya memang pemerintah Sulawesi Selatan ini bersama pemerintah daerah kabupaten kota itu memang sangat sadar bahwa kita butuh sekolah rakyat untuk melakukan pengentasan kemiskinan. Selain 7 sekolah baru, pengembangan sekolah rakyat Sudiang Makassar pun telah dicanangkan. Saat ini, sekolah rakyat tersebut berdiri di atas lahan 7,6 hektar untuk menampung 1.080 siswa. Pemprov Sulsel mengusulkan tambahan lahan sekitar 10 hektar agar kapasitasnya dapat bertambah hingga sekitar 3.000 siswa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Shintia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Mentrans gandeng Universitas ciptakan SDM unggul daerah transmigrasi. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap bersama TA Petang. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Terima
Terima kasih, Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Kementerian Transmigrasi menggandeng 10 perguruan tinggi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul di daerah transmigrasi. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dalam konferensi pers bersama Bakom RI di Jakarta menekankan utusan dari perguruan tinggi tersebut akan ditempatkan di daerah transmigrasi untuk menggali potensi seperti perkebunan, pertanian hingga pertambangan. Kementerian Transmigrasi bakal menggandeng 10 perguruan tinggi ternama untuk menciptakan sumber daya manusia unggul di daerah transmigrasi, termasuk menggali potensi lokal mulai dari perkebunan, perikanan, pertanian hingga pertambangan. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 12 Agustus menerangkan, utusan dari 10 perguruan tinggi ternama tersebut akan ditugaskan di daerah transmigrasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, maka kami bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi mencoba untuk menghadirkan sumber daya manusia unggul tadi, utamanya sesuai dengan tusi kami di Kementerian Transmigrasi, menempatkan mereka di kawasan-kawasan transmigrasi. Jadi kita juga nanti berkembang tidak hanya dalam sektor pertanian tetapi juga perikanan, kelautan, kemudian juga pertambangan, perkebunan, dan lain-lain sebagainya, termasuk pariwisata. Oleh karena itu, menggait kampus-kampus ternama di Indonesia, yang terbaik di Indonesia untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah satu keharusan. Menurutnya, lewat pembangunan SDM unggul di daerah transmigrasi tersebut, nantinya diharapkan tercipta kawasan yang terintegrasi dengan pemerataan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengoptimalkan potensi lokal kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Nabila Atifa, Niko Anggriawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wali Kota Solo Respati Ardi memastikan masyarakat tidak lagi dikenai tarif parkir saat mengakses layanan di kantor pemerintahan. Pemerintah Kota Solo juga menyiapkan skema agar juru parkir tetap memperoleh penghasilan. Wali Kota Solo Respati Ardi memastikan seluruh kantor pelayanan publik milik pemerintah kota akan bebas tarif parkir. Kebijakan ini berlaku di puskesmas, kantor kecamatan, dan kelurahan. Respati saat ditemui di Balai Kota Solo pada Rabu 12 Agustus menyampaikan, meski parkir digratiskan, juru parkir yang selama ini bertugas tetap akan diberdayakan. Pemerintah kota menyiapkan skema agar mereka tetap memperoleh penghasilan tanpa membebani masyarakat dengan tarif parkir. Menurut Respati, masyarakat yang datang ke kantor pelayanan publik tidak seharusnya dibebani biaya parkir. Namun, keberadaan juru parkir tetap dibutuhkan untuk membantu mengatur kendaraan dan menjaga ketertiban. Jadi saya sudah sampaikan, saya sudah perintahkan ke seluruh jajaran OPD, kecamatan, puskesmas, kelurahan, dan fasilitas layanan publik yang dimiliki pemerintah Kota Surakarta yang berupa layanan, itu untuk digratiskan. Kalau ada jukir di sana, mohon bisa dibina oleh dari OPD terkait masing-masing. Masyarakat sudah jenuh sekali dengan udah banyak protes sekali terkait parkir, nanti akan kita luruskan betul itu terkait parkir-parkir yang membebani masyarakat. Pemkot Solo berharap kebijakan ini meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengurangi beban biaya masyarakat saat mengurus keperluan di kantor pemerintah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa TA TV, mantap, masa kini dan tetap berbudaya.